Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everyone. How are you doing there? I do hope that all of you are safe and sound. Well, I'm so delighted to meet you again today. Hopefully, all of you are having a nice day today. By the way, let me ask you a question. Do you know what time it is? Oh, so you don't know how to tell the time in English? Oh, okay, okay. It's okay. Just tell it in Indonesian. Uh-huh. Uh-huh. Okay. 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 Thank you so much. So, why did I ask you about the time? Yeah, because I need to know the time. So, what are we gonna learn today? Yeah, great. Okay, correct answer. Yeah, we're going to learn about how to tell the time in English. Okay, so let's get started. And as usual, before we start our activity, it's better for us to pray first. So let's pray together. Okay, thank you so much. Allow me to share the screen. Okay, here we go. Alright, how to tell the time in English? Oke, sebenarnya cara membaca jam dalam bahasa Inggris itu mudah ya adik-adik. Caranya sama seperti kita um, apa namanya membaca jam dalam bahasa Indonesia. Yang membedakan hanya bahasanya saja ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Oke, cara membaca jam dalam bahasa Inggris itu ada dua macam ya, adik-adik. Yang pertama itu dengan menggunakan American style, kemudian yang kedua dengan menggunakan British style. Oke, kita mulai saja dari cara yang pertama ya, yaitu dengan menggunakan American style. Oke, membaca jam dengan menggunakan American style ini jauh lebih mudah sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita hanya tinggal menyebutkan jamnya saja, kemudian diikuti dengan penyebutan menitnya. Dan tentu saja cara menyebutkan jam dengan menitnya itu kita menggunakan cardinal numbers ya. Oke. Kita lihat contohnya seperti ini. Ingat American style itu membaca jamnya dulu, kemudian menitnya ya. Oke. Jamnya dulu, kemudian menitnya ya. Oke, kita lihat jam 1 lebih 10. Kalau di kita itu cara membaca jam seperti itu ya, jam 1 lebih 10 atau jam 1 lewat 10. Oke, atau sorry, 10 menit lewat jam 1 gitu ya. Cuman kalau di kita itu terlalu kepanjangan ya cara baca jamnya dan tidak terlalu umum menggunakan atau cara membaca jam seperti itu. Jadi di kita kebanyakannya ketika apa namanya kita ditanyakan tentang jam, maka cara bacanya jamnya dulu kemudian menitnya. Jam 1 lebih 10 gitu ya. Oke, nah bahasa Inggrisnya ini ketika kita membaca jam dengan menggunakan American style itu adalah tadi ingat jamnya dulu baru menitnya. Jam 1 lebih 10. So, iya betul. 1:10. 1 itu jamnya, 10 itu menitnya. Gitu ya. Jam 1 lebih 10 menit. Kemudian yang kedua contohnya. Jam 1 lebih 15. Oke, kalau di kita 15 menit itu suka dibaca berapa? Seperempat ya. Oke, seperempat. Jadi jam 1 lebih 15 menit itu dibacanya jam 1 lebih 1/4 gitu ya kalau di kita itu. Oke, seperempat. Kenapa disebut seperempat? Karena 1 jam itu terdiri dari iya, terdiri dari 60 menit. Ya, 60 menit. Oke, ketika dibagi 4, maka iya, jadi 15 menit itu adalah seperempatnya dari 60 menit. Ya, oke. Oke, kemudian cara membaca jamnya seperti apa? Nah, seperempat itu dibaca apa? Kalau di American style, dalam American style,
Tinggal dibaca seperti biasa aja, ini cardinal number. 15 itu kan 15, ya. So, dibacanya betul, 1:15. Oke, kemudian jam 1:30. Kalau di kita 30 menit itu dibacanya biasanya apa? Iya, biasanya setengah gitu ya. Oke, setengah. Jadi jam 1:30 itu dibacanya setengah dua kalau di kita. Ya, setengah dua. Oke. Nah, 30 menit itu 30. So, jam 1:30 itu adalah iya, 1:30. Oke. Kemudian jam 1:45 dibacanya adalah 1:45. Ya, 1:45. Jadi 45 itu dibacanya 45. Atau kalau di kita, karena eh, ini 15 menit lagi menuju ke 60 menit, ya. Oke. Sorry. Maka suka dibaca kurang seperempat gitu ya. Jadi jam 1:45 itu dibacanya jam 2 kurang seperempat kalau di kita. Ya, jam 2 kurang seperempat. Nah, kalau dalam American Style ini dibacanya 1:45. Simple ya adik-adik, ternyata gampang cara menyebutkan jam dalam bahasa Inggris dengan menggunakan American Style. Ya, jadi lebih simple. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat di uh, next slide. Oke, saya hapus dulu. Diingat ya, cara membaca jam dengan menggunakan American Style itu menyebutkan jamnya dahulu, kemudian menyebutkan menitnya. Oke, it's very simple. Oke, next. Yang kedua, ini adalah cara membaca jam dengan menggunakan British Style. Oke. Nah, cara membaca jam dengan menggunakan style ini ya, ya ini membuat kita membutuhkan sedikit waktu, gitu ya, sedikit waktu lebih lama untuk memahaminya. Kenapa? Karena ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dan kita pahami terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian, nah apa saja yang termasuk ke dalam istilah-istilah yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yang harus kita hafal, gitu ya, sebelum kita mengucapkan atau membaca jam dengan menggunakan British style. Oke, kita lihat di sini ada kata past. Nah ini ya, ada kata past. Oke, ini artinya lebih, ya, ini artinya lebih. Oke, ini artinya lebih, past itu. Kemudian ini digunakan ketika ini menitnya itu, ini menit ke-1 sampai menit ke-30. Jadi rentang waktu menitnya itu dari 1 sampai 30. Maka gunakan kata pas. Oke. Kemudian to itu artinya kurang atau menuju. Ini kita menggunakan to ini ketika rentang menitnya itu dari 31 sampai ke 59. Ya, sampai ke 59 menit. Oke. Nah, kalau pas 60 menit, nah itu berarti balik lagi ke 00 ya. Oke, menitnya itu 00. Kalau di jam analog, kalau di jam digital itu 00. Kalau di jam analog itu menunjukkan sorry, si jarum jamnya itu menunjuk ke angka 12. Itu artinya pas. Maka ketika pas itu kita gunakan o'clock yang ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ada kata a quarter, oke? A quarter itu artinya seperempat atau 15 menit, ya. Nah, ini kita gunakan ketika menitnya itu ya ini 15 menit gitu ya. Jadi si apa namanya cara membaca jam dengan menggunakan British style itu khusus 15 menit itu mempunyai istilah khusus gitu ya, yaitu a quarter ini ya. Oke, ini 15 menit. Kemudian nih, kalau menitnya, jarum jam menitnya itu menunjuk angka 30 gitu ya, atau tertulis 30 di jam digital, maka 30 menitnya itu menunjuk dibacanya setengah gitu ya. Dibacanya setengah. Oke, setengah atau 30 menit. Gitu ya.
Kemudian tadi clock sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, bahwa clock itu artinya tepat. Ini jarum jamnya tepat menuju, si angka menitnya itu tepat menuju ke angka 12 kalau di analog. Oke, kalau di digital itu ya, nah si angkanya itu 00, berarti itu pas ya. Nah, kemudian cara membaca jamnya itu berkebalikan dengan cara membaca jam dalam American style gitu ya. Kenapa? Iya, karena ketika kita membaca jam dengan menggunakan British style, maka yang kita sebutkan itu adalah menitnya terlebih dahulu. Gitu ya. Baru menyebutkan ini jamnya. Kalau di American style itu jamnya, kemudian diikuti oleh menitnya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kita lihat dulu contohnya ya. Maaf, saya hapus lagi ini untuk menuju ke slide berikutnya. Oke, nah kita lihat. Nih contohnya seperti ini. Ingat, pas itu kita gunakan ketika menitnya itu dari rentang waktu 1 ke 30. Kemudian to itu kita gunakan ketika si jarum jamnya atau angkanya itu lebih dari 30. Ya, dari rentang 31 menit sampai ke 59. Ya, oke. Kita lihat ya contohnya. Oke, jam 1 lebih 10. Ingat, British style. Itu diucapkan dulu menitnya, baru jamnya. Kita lihat. Berarti ini 10 menit lebih dari jam 1 gitu ya, atau 10 menit lewat dari jam 1. Oke, maka cara membacanya adalah 10 minutes, atau tidak usah disebutkan minutes-nya, 10 past, ini karena ini 10 itu ada di antara 1 sampai 30 menit ya. Kemudian sebutkan jamnya. So, it's 10 minutes past 1 or it's 10 minutes it's 10 past 1. Oke. Kemudian jam 1 lebih 15 menit. Ingat, 15 menit itu tadi punya istilah khusus yaitu a quarter. Oke. So, jam 1 lebih 15 adalah a quarter past 1. Oke, a quarter past 1. Kemudian jam 1 lebih 30 menit. Maka ini dibacanya apa? Iya, ingat 30 menit itu memiliki istilah khusus seperti 15 menit, yaitu a quarter. Dan 30 menit itu dibacanya a half, ya, setengah. Oke, kita lihat a half past 1. Ya, kenapa ini masih menggunakan pas? Karena rentangnya masih di 30. Ya, batas lain itu kan 30, ya, pas itu. Oke, a half past 1. Berarti kalau jam 2 lewat 30 menit, dibacanya a half past 2, gitu ya, seperti itu. Kemudian jam 1.45. Oke, kalau di kita ini identik dibacanya jam 1.45 itu adalah betul jam 2 kurang seperempat gitu ya. Jadi penyebutannya berbeda ya dengan angkanya. Di angkanya ini 01 lebih 45 gitu ya. Sementara kita menyebutnya jam 2 kurang seperempat ya, kurang 15 menit. Jadi ketika membaca jam, ketika menitnya itu lebih dari 30 menit, maka kita gunakan to, kemudian cara membacanya jadi berbeda. Kenapa berbeda? Lihat, ini jamnya ditambah 1, ya, ditambah 1, kemudian menitnya ini kurang berapa menuju ke 60 menit. Gitu ya. Jadi jam 1.45 atau jam 2 kurang seperempat itu dibacanya a quarter to 2. Ya, berarti ini 15 menit kurang atau menuju ke jam 2. Ya, atau seperempat kurang, jam 2 kurang seperempat. Gitu sayang. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau menggunakan to itu menitnya harus lebih dari 30 menit. Kemudian jamnya tambah 1, menitnya yang disebutkan adalah
kurangnya berapa ke 60 menit. Gitu ya. Kemudian kita lihat jam 3:55. Ini sama cara membaca jamnya seperti ini. Oke, jamnya ditambah 1. Kemudian ini kurangnya berapa ke 60. Oke, adik-adik. Berapa coba kurangnya? Dari 55 mau ke 60. Betul. Kurangnya 5 menit ya. Jadi sebutkan dulu menitnya. Oke. 5 to, ingat, ini tambah 1, 4. It's 5 to 4. Atau it's 5 minutes to 4. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami ya? Alright, good job. Okay, so now you know how to tell the time in English. Simple, isn't it? Iya, gampang ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu template apa dialog atau pertanyaan gitu ya, atau kalimat yang digunakan untuk ini menanyakan waktu, kemudian cara menjawabnya. Oke, tadi Miss Laila bilang, do you know what time it is? Oke. Nah, selain itu, ada apa lagi yang bisa kita gunakan pertanyaannya untuk menanyakan jam atau untuk menanyakan waktu. Oke, kita lihat di sini ada ini, what time is it? Ini yang paling sering digunakan. What time is it? Kemudian, what is the time? Kemudian, do you have the time? Oke, do you have the time? Maksudnya jam berapa sekarang? Gitu ya. Kemudian, do you know what time it is? Ini judulnya ya. Sorry, bukan judulnya, harusnya. Do you know what time it is? Itu ya, artinya apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Gitu ya. Oke. Ini kenapa it-nya harus ditukar? Apa? Di posisi it dan is di posisi it. It di is di it. Kenapa? Karena si kalimat ini, kalimat tanya ini berubah jadi pernyataan. Pertanyaannya yang mana? Yang ini. Do you know? Gitu ya. Kemudian, can you tell me what time it is? Oke, ini juga sama. Kemudian, could you tell me the time, please? Oke. Atau, do you happen to have the time? Oke. Have you got the right time? Atau, what time do you make it? Oke. Nah, ini adalah template yang bisa kita gunakan to ask the time. Oke, adik-adik, sampai sini paham ya? Kemudian, template yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang jam, maka kita lihat di sini. Oke, ini ada it's exactly, atau about, atau almost, or just gone. Lalu sebutkan jamnya berapa. Kemudian sure. Okay, do you know? Do you have the time? Gitu ya. Do you know what time it? Do you have the time? Sure. It is 3. Oke. Kemudian, ini. I'm sorry, I'm not wearing a watch. Kalau misalnya kita nggak pakai jam, kita juga nggak bawa HP. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai jam, tapi bawa HP, tinggal lihat aja di HP. Itu jam sudah tertera di situ. Oke. Kemudian langsung ke jamnya. Jam 2:30. Atau it's 2:30. Atau iya, it's 2:30. Oke. Kemudian it's 4:20 atau it's 20 past 4. Oke. Nah, atau ini langsung it is 10 past 10. Atau ini the time is 8 o'clock. The time is 8 o'clock. Oke, adik-adik, sampai sini bisa dipahami? Good job. Oke. Nah, coba ya kita kerjakan dulu nih exercise-nya. Oke. Kita lihat dulu ya, ada 2 percakapan di sini antara Naura dan Laura, kemudian antara Rosa dan Laura. Kita lihat yang satu ini aja. Oke. What time do you usually do your homework? Okay. I usually do my homework at 7:30 in the evening. Berarti ini kalau kita tuliskan angkanya, 7:30. 7:30. Tadi masih ingat? Iya, 30 menit. 7? Betul. Berarti 6, 7. Oke.
30 menit. Ya, alright. Atau di kita jam 19 lebih 30 menit. Gitu sayang, ya. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk menunjukkan kemana nih arahnya si jarum jamnya, maka oke, kita lihat jam 7.30 itu seperti ini. Ingat, jam itu jarum jamnya lebih pendek dan menitnya lebih panjang. Tuh, ya. Oke. Sip. Sekarang kita lihat ke pertanyaan yang kedua. What time do you usually go home from school? Sorry. What time do you usually go home from school? Okay. Kemudian Naura bilang, I usually go home at 20 to 5. I usually go home at 20 to 5. Ingat, kalau ada kata 20, berarti ini, oke. Sorry, kalau ada kata to, ya maaf. To. Oke, kalau ada to, berarti ini lebih dari 30 menit ya menitnya. Oke, 20 to 5 berarti jam berapa? Kalau ada di soalnya itu berupa apa namanya berupa tulisan, oke, harus gimana? Berarti kita ini cara kebalikan dari yang tadi ya, yang menggunakan angka. Kalau yang menggunakan angka, jamnya tambah 1, kemudian menitnya kurangnya ke berapa? Sorry, kurangnya berapa ke 60. Tapi kalau sudah berupa tulisan seperti ini, maka kita lakukan kebalikannya. Oke, ini 5 berarti ini kurang 1. Oke, berarti jam 4. Ya, jam 4. Kemudian ini 20. 20. Berarti berarti ini kurang 20 ya. Nah, kurang 20 berarti lebihnya berapa menit nih? Oke, betul sekali. Ini lebihnya betul 40 menit. Jadi semenitnya itu gimana? Jam 60. Sorry. 60 kurangin 20 menit ini. Jadilah 40 menit. So, 20 to 5 itu jam 4 lebih 40 menit. Jadi, yang manakah atau kemanakah jarum jamnya ini menunjuk? Oke, seperti ini berarti ya. Ini. Tuh, gitu. Seperti itu adik-adik. Gampang ya adik-adik. Oke, sampai di sini. Adik-adik ada pertanyaan? Oke, baik adik-adik. If there is no question, so I think that's all for today. Thank you so much for your attention. Sebelum kita tutup, coba Misaila review kembali. What have we learned just now? Betul, kita belajar tentang bagaimana tentang how to tell the time. Oke, cara membaca jam dalam bahasa Inggris itu ada 2, yaitu dengan menggunakan American style dengan cara menyebutkan jamnya dulu, baru menitnya. Kemudian British style dengan cara menyebutkan kebalikannya, menit dulu, baru jamnya. Nah, tapi awas, ini harus fokus. Kenapa? Karena ada beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum kita mengucapkan jam dalam atau menggunakan British style. Yang pertama apa? Ada past. Kemudian past itu dibaca, artinya itu lewat atau lebih. Ini dibacanya ketika menitnya itu menunjuk angka 1 sampai 30. Ya. Kemudian to itu artinya kurang atau menuju, kita gunakan ketika si jarum jamnya itu menunjuk ke rentang 31 menit sampai ke 59 menit. Betul. Kemudian istilah-istilah menit, kalau 15 menit itu dibacanya a quarter. Kemudian kalau 30 menit itu istilah khususnya adalah a half. Ya. Kemudian kalau jamnya pas, ini ya jam 12 pas, jam 1 pas, maka kita gunakan o'clock. Oke, jam 1 pas, jam 1.00 dibacanya 1 o'clock. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami ya.
Good job. Oke, kalau begitu kita tutup saja pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. See you next week. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.